Oke, lanjut lagi ya. Kita ke pinjaman kod. Pinjaman kod menurut PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah dijelaskan tentang kod adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Jadi secara singkatnya, pinjaman kod itu pinjaman berupa uang. Tapi yang kita tahu ini kan, kalau misalkan kita meminjamkan uang tidak boleh dilebihkan, karena kalau dilebihkan berarti itu masuknya ke dalam riba, karena uang itu dalam Islam itu bukan suatu komoditi atau komoditas, tapi uang itu sebagai alat tukar. Beda lagi misalkan dengan murabahah. Murabahah kan jual beli nih, ada harga jual, ada harga beli. Berarti di sana ketika ada perbedaan ada suatu yang namanya margin keuntungannya ya. Kalau pinjaman kod itu tidak boleh, karena yang dipinjamkannya itu uang, sementara ketika dilebihkan itu masuknya riba. Maka dalam pinjaman kod itu akadnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan sosial yang sesuai dengan fatwa DSN yang kod secara murni itu sendiri. Kemudian yang kedua, akad kod itu merupakan akad pelengkap. Nah, dari sana kita lanjut nih ke produk, sehingga di dalam produknya juga emang di perbankan syariah itu banyakannya kod itu sebagai pelengkap. Misalnya nih di dana talangan haji, di rohen, kemudian dicerukan dalam giro. Kalau misalkan yang kod murni tujuan sosial biasanya itu untuk yang saya tahu sih biasanya produk dalam bank syariah itu pinjaman untuk misalkan kalangan yang gak mampu, atau misalkan untuk pegawai. Nah, lanjut lagi ya. Karena pinjaman kod itu kan tadi tidak boleh mengambil keuntungan, tapi ada pengecualian nih. Kecualinya apa nih? Yang pertama, adanya biaya administrasi. Misalkan untuk perangko dan lain-lain, untuk akad, biaya akad dan lain-lain. Kemudian diperbolehkan adanya bonus atau imbalan. Lanjut lagi. Kalau misalkan pinjaman kod kan misalkan kita nih akadnya dalam jangka waktu 1 tahun. Gimana nih Bu kalau misalkan setelah 1 tahun kita belum lunas juga? Nah, ketika tidak bisa melunasi di akhir periode, maka ada 2 opsi. Yang pertama, kod itu bisa diperpanjang. Kemudian yang kedua, bisa dihapus bukukan. Selain itu, dalam pinjaman kod juga bank dapat meminta jaminan.